Website sekolah itu kebutuhan bukan pilihan. Mari bersama kami PT Aksi Multimedia Digital. PT Aksi Multimedia Digital, kreatif, cepat, andal. Website sekolah itu sebetulnya lebih dari sekedar halaman statis loh. Yuk kita bedah gimana caranya mengubahnya jadi pusat informasi yang hidup dan dinamis, yang jadi fondasi digital penting di zaman sekarang. Coba deh bayangin gini, buat banyak orang tua dan calon siswa, website itu adalah kesan pertama mereka tentang sekolah Anda. Jadi pertanyaannya penting banget nih, pintu digital sekolah Anda itu kelihatan ramah dan terbuka, atau malah kelihatan kaku dan terkunci rapat? Oke, jadi dalam beberapa menit ke depan kita bakal bahas 5 hal utama. Kita mulai dari konteks sekolah di era digital, terus apa aja sih fungsi inti website, gimana cara ningkatin kepercayaan dan efisiensi, lalu kita intip gimana AI bisa bantu, dan terakhir langkah-langkah praktis buat Anda. Oke, kita masuk ke bagian pertama. Di dunia yang serba terhubung kayak sekarang, di mana orang tua dan siswa itu maunya dapat info serba instan, punya presence digital yang kuat itu udah bukan pilihan lagi, tapi ya sebuah keharusan biar tetap relevan. Nah, kutipan ini tuh keren banget, pesannya dalam. Ini bukan cuma soal punya teknologi paling canggih loh, tapi intinya adalah gimana teknologi itu bisa bener-bener ningkatin cara sekolah melayani komunitasnya, mulai dari siswa, orang tua, sampai staf pengajar. Terus, apa sih sebetulnya fungsi website sekolah yang modern itu? Yuk kita lihat gimana perannya sekarang udah jauh banget dari sekedar brosur online. Kita bakal bedah 4 fungsi utamanya ya. Yang pertama, dan ini yang paling dasar banget ya, jadi satu-satunya sumber kebenaran. Jadi kalau orang tua butuh jadwal ujian atau ada pengumuman libur, mereka harus tahu kalau website sekolah itu tempat pertama dan paling akurat buat dicari. Ini penting banget buat motong rantai kebingungan dan kabar bohong. Berikutnya, website itu ibarat panggung digitalnya sekolah. Disinilah semua pencapaian, semua kreativitas, dan semangat siswa dipamerin. Lomba antar kelas, karya wisata, prestasi olahraga, semuanya didokumentasiin di sini. Jadi semacam cerita digital yang kaya tentang serunya kehidupan di sekolah. Nah, ini nih yang jadi game changer buat keterlibatan orang tua. Bayangin deh, gampangnya buat para orang tua yang bisa dapat info kapan aja, di mana aja, tanpa perlu repot-repot nelpon atau datang ke sekolah. Ini nunjukin kalau sekolah itu terbuka dan proaktif, yang pastinya langsung ngebangun kepercayaan. Dan ya, tentu aja, ini tuh alat marketing paling ampuh yang sekolah punya. Sebelum calon siswa dan orang tua datang langsung ke sekolah, mereka pasti berkunjung dulu ke websitenya. Nah, apa yang mereka lihat di sana? Itulah yang bakal ngebentuk persepsi pertama mereka tentang sekolah kita. Oke, fungsinya kita udah tahu ya. Sekarang kita masuk ke bagian so what-nya. Apa sih dampak nyatanya kalau kita ngejalanin semua fungsi itu dengan benar? Nah, slide ini nunjukin perbedaannya dengan jelas banget. Di sebelah kiri itu cara lama yang reaktif, ribet, dan makan waktu. Di kanan, cara baru yang proaktif, simple, dan efisien. Perubahan ini tuh bukan cuma soal hemat waktu, tapi benar-benar mengubah hubungan sekolah dengan komunitasnya jadi jauh lebih baik. Jadi coba bayangin deh hasilnya. Kepercayaan orang tua naik karena infonya transparan, bagian administrasi kerjanya lebih enteng karena ada pendaftaran online, dan sekolah Anda jadi lebih gampang ditemuin di Google. Ini kan win-win solution banget. Tapi kan, siapa yang punya waktu buat ngurusin ini semua? Nah, ini pertanyaan bagus banget. Dan disinilah kita bakal ngomongin solusi cerdas yang bisa mengubah segalanya. Kecerdasan buatan atau AI. Betul, AI itu sekarang bukan lagi cerita di film-film fiksi ilmiah. Ini adalah alat yang praktis banget yang bisa bantu sekolah bikin konten berkualitas secara konsisten, bahkan dengan sumber daya yang terbatas. Yuk kita lihat beberapa contohnya. Gini deh, bayangin ya, abis ada acara sekolah, guru tinggal masukin beberapa poin penting aja, AI langsung bikinin draft beritanya yang siap dipublish. Ini bener-bener hemat waktu banget, jadi guru bisa fokus ke tugas utamanya, mengajar. Dan efeknya nggak berhenti di situ, tapi juga nyampe ke orang tua. AI bisa bantu nyejin informasi pakai bahasa yang ringan dan gampang dimengerti. Pengumuman yang tadinya formal bisa jadi update yang lebih ramah. Website yang selalu baru kayak gini bikin orang tua ngerasa lebih terinformasi dan makin percaya sama sekolah. Oke, kita udah bahas kenapanya, apanya juga udah. Sekarang kita fokus ke bagian gimana caranya. Gimana caranya sekolah bisa mulai perjalanan transformasi digital ini secara nyata? Nah, ini poin yang krusial banget. Cuma punya website aja itu nggak cukup. Harus ada strateginya. Tujuannya apa? Siapa targetnya? Gimana cara ngukur keberhasilannya?
Tanpa rencana, website cuma jadi pajangan digital aja. Biar prosesnya lebih cepat, banyak sekolah yang akhirnya kerjasama dengan mitra digital. Slide ini ngasih gambaran layanan apa aja yang bisa dicari. Ini bukan cuma soal bikin website ya, tapi juga soal bikin konten yang menarik, mastiin sekolah kita gampang ditemuin di Google, dan bahkan ngasih pelatihan buat staf biar bisa ngelolanya. Nah, ini dia rencana aksi buat Anda. Mulai dengan evaluasi yang jujur, tentuin tujuan yang jelas, bangun fondasinya, percepat prosesnya pakai alat bantu cerdas, dan yang paling penting, jangan pernah berhenti berkembang. Website itu proyek yang hidup, bukan proyek sekali jadi. Saya rasa kutipan ini benar-benar ngerangkum semuanya dengan sempurna. Jangan lagi anggap website itu sebagai biaya, tapi anggaplah sebagai investasi strategis untuk masa depan sekolah di dunia yang makin digital ini. Jadi, sebagai penutup, saya mau ninggalin Anda dengan satu pertanyaan ini. Setiap sekolah itu punya cerita yang unik tentang prestasi, komunitas, dan semangatnya. Pertanyaannya adalah, apakah pintu depan digital Anda sudah siap untuk menceritakan kisah hebat itu kepada dunia?